Halo Sinegrip, balik lagi sama gue Rashid Hari yang kali ini seperti biasa bakalan nge-review. Tapi agenda review kali ini agak beda nih. Bedanya di mana? Gue bakal cerita dikit nih, gue bakal kasih sedikit background. Jadi buat video kali ini Sinegrip tuh dimintain bantuan sama Kemendikbud, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, buat nge-review dokumenter yang mereka produksi. Jadi mereka bikin film dokumenter, terus mereka tuh minta bantuan buat kita untuk nge-review filmnya. Tujuan utamanya mereka tuh pengen kita dari Sinegrip tuh ngasih feedback, ngasih review lah, evaluasi buat mereka, supaya nantinya di saat mereka mau produksi film yang berikutnya, mereka tuh bisa improve dari segi kualitas. Gue sih appreciate banget sama niatan itu ya, karena nggak semua pihak, nggak semua orang itu berani, bersedia secara terbuka ngomong review film gue dong apa adanya, jujur, biar nanti kedepannya gue bisa lebih baik. Itu jarang banget loh, jarang banget. Boro-boro biasanya mau menerima review jujur, kadang ada yang marah atau apa. Tapi intinya gue sangat appreciate dengan niatan mereka ini untuk minta feedback dari Sinegrip. Walaupun jujur ya, dengar istilah film pemerintah, gue awalnya tuh mikir, waduh, bakalan kaku nih, bakalan kolot nih, bakalan gak seru nih dan sebagainya. Tapi begitu gue kasih kesempatan, begitu gue tonton, di luar dugaan. Dokumenter pendek yang judulnya Karena Semua Murid Istimewa ini ternyata lumayan ninggalin kesan loh buat gue. Tapi sebelumnya gue mau nyapa dulu teman-teman yang udah join membership Sinegrip, terutama di tier Besti dan La Familia. Kalau misalkan kalian nih punya saran, punya feedback soal membership, bisa kalian tulisin di kolom komentar biar kami juga jadi lebih baik dalam memberikan servis kepada kalian. Oke? Sekali lagi terima kasih banyak. Intinya sih dokumenter berdurasi 13 menit ini punya tujuan ngasih gambaran ke penontonnya soal kurikulum Merdeka. Itu adalah kurikulum yang rencananya bakal dijadiin kurikulum nasional mulai tahun depan, mulai tahun 2024. Nah, yang gue suka dari narasinya dan yang menurut gue tuh unexpected adalah daripada mencekoki penonton pakai info-info yang terkesan kayak iklan layanan masyarakat, filmnya itu lebih fokus ke cerita-cerita yang bernuansa humanis. Alurnya tuh dibagi jadi 4 segmen yang masing-masing menyoroti aplikasi kurikulum Merdeka tadi ya di 4 tempat, dan di tiap lokasi itu kita bakal ngelihat permasalahan yang berbeda-beda dengan cara penyelesaian yang berbeda-beda dan juga pesan yang beda-beda. Misal di PKBM Majalengka itu ada peserta kejar paket C yang juga atlet renang paralimpik dan dia bisa tetap latihan karena jam belajar yang fleksibel, yang artinya di tempat itu tuh nggak cuma fokus ke hal akademik. Terus di SMPN 1 Katingan kita ngeliat juga gimana pendidikan tuh mestinya aplikatif bisa diterapin, bisa menyesuaikan sama kebutuhan lingkungan lewat proyek bikin es tanpa kulkas yang didasari karena di area itu listrik tuh sering terkendala. Terus ada juga SMA Saverius Ambon yang manfaatin seni musik bukan cuma buat menggali bakat siswanya tapi juga menyatukan etnis yang berbeda-beda lewat musik itu. Tapi favorit gue sih segmen terakhir ya. Segmen terakhir itu settingnya di SMKN 3 Magelang. Itu yang buat gue tuh paling emosional karena kita kenalan sama sosok ibu guru yang namanya Sumiatun yang bisa diajak cerita heart to heart gitu, hati ke hati sama muridnya sampai dianggap kayak orang tua sendiri. Gue tersentuh sih ngelihat beberapa murid tuh pas lagi di interview nangis pas mereka cerita tentang gimana hebatnya dan baiknya Bu Sumiatun ini. Itu buat gue emosional. Ya overall sih kayak gue bilang tadi ya, walaupun film Karena Semua Murid Istimewa ini tujuan utamanya adalah ngenalin kurikulum Merdeka, tapi presentasinya itu humanis, nggak kayak pelajaran di kelas gitu. Dia bisa nampilin sudut pandang yang beragam juga, dari murid, dari orang tua, guru, sampai masyarakat sekitar yang ngerasain langsung dampak kurikulumnya. Jadi filmnya tuh informatif tapi nggak menggurui. Makanya gue nih sebagai orang awam ya, bukan orang yang ahli bidang pendidikan, bukan juga orang yang lagi deket misalkan gue lagi sekolah atau adik anak gue sekolah, gue nggak tahu sama sekali. Gue orang awam. Nah, gue sebagai orang awam tuh berhasil dibuat lebih mengenal kurikulum Merdeka. Bahkan gue bisa dibilang gue suka cocok sama kurikulum itu. Karena filmnya tuh ngeliatin gimana kurikulum itu bisa diterapin di berbagai daerah di Indonesia sesuai dengan kondisi masing-masing dan fleksibel juga karena bisa menyesuaikan kebutuhan dari semua murid. Kadang kan kalau kita ngomongin kurikulum, kegiatan belajar mengajar kan beberapa ada kasus di mana terkesan kolot gitu ya, terkesan kaku gitu. Misal muridnya itu sebenarnya sukanya adalah olahraga, berbakat di bidang itu, tapi pengajarnya tuh enggak, pokoknya kamu harus belajar matematika gitu misalkan. Nah, di film ini kita ngelihat kalau kurikulum Merdeka itu beda. Kalau misalkan lu memang bakat dan hobi lu, kesukaan lu, passion lu adalah renang, olahraga gitu misalkan, ya udah difasilitasi. Kalau soal narasi ya, mungkin yang bisa ditingkatin dari film ini adalah ngasih tambahan waktu gitu, ngasih tambahan waktu buat penonton, buat kita biar bisa menyerap
ceritanya lebih dalam. Dari soal karakter, terus gimana sebuah konflik itu muncul dan akhirnya menemukan resolusi, itu buat gue mestinya bisa ditambah ruang eksplorasinya. Soalnya durasi film ini kan sekitar 13 menit lebih lah, 13,5 menit, terus dipecah jadi 4 cerita, alias kalau rata-rata per cerita itu cuman punya durasi sekitar 4 menitan lebih dikit. Jadi beberapa kali tuh gue ngerasa satu cerita itu udah kelar sebelum gue bener-bener bisa terikat secara emosional sama karakternya, sama ceritanya, sama konfliknya. Itu sih feedback yang gue kasih untuk bisa improve kualitas narasi di karya-karya ke depannya. Tapi di luar itu kayak udah gue mention tadi lah, sebagai sebuah film pendidikan yang biasanya tuh dikenal kaku ya, dan sebagai sebuah film yang tujuannya adalah ngenalin kurikulum, karena semua murid istimewa ini udah oke. Overall udah oke, nggak kaku, nggak menggurui, nggak terkesan kayak pelajaran gitu. Ya sama kayak kurikulum yang coba dipresentasiin, kurikulumnya itu humanis, filmnya juga humanis. Ya kalau skor, disuruh kasih skor, bisa lah gue kasih 7 dari 10 buat film ini. Dan buat yang penasaran, tertarik, bisa nonton filmnya di channel YouTube Kemendikbud. Linknya nanti gue kasih ya di deskripsi di bawah tuh, nanti gue kasih linknya di situ. Ya, intinya sih jangan terintimidasi dulu lah mendengar ini statusnya adalah film pemerintah gitu. Jangan terintimidasi dulu, minimal kasih kesempatan lah. Kasih kesempatan buat filmnya tuh menyampaikan kenapa sih ini kurikulum merdeka itu spesial di mata mereka yang menjalankan kurikulumnya. Dan gue sendiri nonton film ini dengan sangat objektif ya. Gue meninggalkan kekhawatiran-kekhawatiran tadi kayak ini film pemerintah kaku dan lain-lain. Gue ngasih kesempatan ke filmnya karena gue ngerasa dengan gue ngasih kesempatan ke filmnya, gue juga ngasih kesempatan ke diri gue buat lebih mengenal gitu. Lebih mengenal, lebih mendekatkan diri sama kondisi pendidikan di Indonesia. Itu sih, karena gue rasa meskipun gue sendiri sekarang bukan orang yang lagi mengenyam pendidikan, gue nggak punya anak yang lagi pendidikan, at least gue perlu tahu gitu, perlu dapet insight, perlu lebih mengenal lah pendidikan di Indonesia ini sekarang gimana sih. Jadi buat gue film ini membantu sih. Oke, nanti kalau misalkan kalian juga udah nonton filmnya, bisa share review kalian, opini, respon kalian boleh di bawah di video filmnya atau di video review ini boleh. Karena kayak gue bilang tadi ya, tujuan utamanya Kemendikbud approach Cinecrip itu adalah untuk minta feedback, untuk minta saran nih ke depannya kalau misalkan bikin film lagi tuh mestinya gimana gitu. Jadi kalau misalkan lu punya feedback juga soal itu, bisa lu tulisin lah, biar nanti film-film mereka berikutnya juga makin improve secara kualitas. Oke? Dan seperti biasa gue ingetin, jangan lupa like video ini, subscribe Cinecrip, dan misal pengen membantu kami dengan kasih donasi seikhlasnya, bisa dengan berbagai cara dari Super Thanks, Saweria, dan juga join membership sesuai dengan tier pilihan kalian. Oke, kalau gitu gue Rashid Hari, sampai ketemu di review-review berikutnya.